teman-teman, welcome to my channel. Saya Putri Andalangi akan membagikan sebuah video mengenai pembahasan tentang Bank Sentral. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Teman, saat ini kita masuk dalam sejarah dan pengertian Bank Sentral. Kira-kira sejarah Bank Sentral itu seperti apa ya? Dan juga apa sih Bank Sentral itu? Oke, kita langsung bahas saja. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa pihak bank yang memegang peran penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain The Javasch Bank N.V., The Postpoort Bank, The Algemene Volkskrediet Bank, dan The Netherlands Handelsmaatschappij. The Javasch Bank N.V. pada masa itu bertindak sebagai bank sirkulasi yang mencetak dan meredarkan uang dan menjadi cikal bakal bank sentral di Indonesia. Istilah bank sentral sebenarnya bukan hal baru karena sudah ada sejak 1946 dan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan bank sentral pada saat itu adalah Bank Nasional Indonesia 1946 yang didirikan dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 1946 tentang Bank Negara Indonesia. Pada saat itu, BNI 1946 mempunyai fungsi rangkap, yaitu baik sebagai bank komersial maupun sebagai bank sentral. Dengan demikian, bank sentral pertama yang dimiliki oleh Indonesia adalah BNI 1946. Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa BNI 1946 belum dapat melaksanakan fungsinya sebagai bank sentral dengan baik karena fungsi rangkap yang diembannya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihak berwenang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Salah satu pasalnya menyatakan didirikannya Bank Indonesia merupakan bank sentral sebagai pengganti The Javasch Bank N.V. sebagai bank nasional kepunyaan negara. Dengan didirikannya Bank Indonesia dan dijadikan pula bank sentral, sejak saat itu dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dikenal dua buah bank sentral, yaitu BNI 1946 dan Bank Indonesia. Dualisme bank sentral tersebut berlangsung selama 2 tahun dan baru berakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1945. Sejak saat itu di Indonesia hanya dikenal satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank sentral dapat didefinisikan sebagai sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat ekonomi yang tinggi dan stabil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, pada pasal 7 dapat diketahui bahwa yang pertama, Bank Indonesia adalah bank sentral sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, Bank Indonesia adalah milik negara. Yang ketiga, Bank Indonesia adalah pembantu pemerintah. Yang keempat, Bank Indonesia adalah sebagai bank sentral berbentuk badan hukum. Dan yang terakhir, Bank Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut dalam membahas tujuan daripada Bank Sentral. Dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Tujuan Bank Sentral seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Adapun maksud dari kestabilan rupiah dan diinginkan oleh Bank Sentral adalah yang pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Dan yang kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah dengan mata uang negara lain.
Dengan stabilnya nilai mata uang rupiah, maka akan sangat banyak manfaat yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita masuk dalam kebijakan moneter dan peranan bank sentral dalam stabilitas keuangan. Dalam mengatasi laju inflasi, Bank Sentral mengeluarkan kebijakan moneter meliputi A. Kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral yang bertujuan untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. B. Kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan Bank Sentral dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga. C. Kebijakan rasio kas. Kebijakan rasio kas adalah kebijakan Bank Sentral dengan cara membuat perubahan atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank. Di samping itu, sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas keuangan. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka untuk menciptakan stabilitas moneter. Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan inflation targeting framework. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Dan yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang keempat, melalui fungsinya dalam riset pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Dan yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort. Kita masuk dalam pembahasan yang terakhir mengenai fungsi, tugas, dan wewenang daripada Bank Sentral. Fungsi Bank Sentral dari segi otoritas moneter, peran dan fungsi Bank Sentral di Indonesia adalah sangat dominan dan strategis. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah ditegaskan bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Artinya, fungsi dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat dibutuhkan dan semakin independen guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi. Kebijakan moneter harus dititik beratkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. Selanjutnya, tugas-tugas dan wewenang Bank Sentral. Bank Indonesia mempunyai 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Secara garis besar ada 3 tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah seperti yang telah diungkapkan di atas. Berikut ini akan diuraikan tugas Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dan yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank dalam. Ini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, Bank Sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu bangsa, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Tujuan Bank Sentral seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, Bab 3 Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Peranan lain dari Bank Indonesia adalah dalam hal menyalurkan uang, terutama uang kartal atau kertas, dan logam di mana Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Bank Indonesia mempunyai 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.